Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Dewi Yunitasari dari kelas Ekonomi Syariah C semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dividen polisi. Yang pertama yaitu pengertian dividen. Dividen adalah bagian keuntungan yang diterima oleh pemegang saham dari suatu perusahaan. Apabila keuntungan perusahaan tidak dibagikan kepada pemegang saham dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan, maka disebut laba ditahan. Selanjutnya yaitu kebijakan pembayaran dividen. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu dividen payout ratio, merupakan perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih. Semakin tinggi dividen payout ratio akan menguntungkan bagi investor selaku pemegang saham. Sebaliknya, akan memperlemah internal finansial perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu besar kecilnya dividen payout ratio dipengaruhi oleh yang pertama, likuiditas dan perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, keperluan dana melunasi hutang. Yang ketiga, tingkat investasi yang direncanakan. Yang keempat, pengawasan. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, ketentuan dari pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan pembayaran dividen. Kebijakan pembayaran dividen yaitu ada 3. Yang pertama, stabil dividen policy. Stabil dividen policy yaitu pembayaran dividen selalu stabil tetap, stabil turun, atau stabil naik, meskipun net income berfluktuasi. Yang kedua yaitu fluctuating dividend policy. Fluctuating dividend policy yaitu pembayaran dividen berdasarkan keuntungan perusahaan di akhir periode. Nah, yang terakhir yaitu kombinasi stabil dan fluctuating dividend policy. Besarnya dividen yang dibayar, sebagian dibayar tetap dan sebagian lagi dibayar bersifat proporsional dengan tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu stock dividend. Stock dividend adalah pembayaran dividen dengan menggunakan saham, tidak dengan uang tunai. Dengan demikian, pemegang saham dengan adanya pembayaran dividen berupa saham, maka sahamnya akan bertambah. Dengan adanya stok dividen, diperlukan penyusunan kembali struktur modal perusahaan, karena proporsi kepemilikan pemegang saham tetap atau tidak berubah. Nah, selanjutnya, stock splits. Stock splits adalah pemecahan jumlah lembar saham. Jumlah lembar saham akan meningkat dan diimbangi dengan penurunan nilai nominal saham. Nilai kepemilikan pemegang saham tidak akan berubah. Selanjutnya yaitu reverse split. Reverse split adalah pengurangan jumlah saham yang dilakukan oleh perusahaan. Reverse split merupakan kebalikan dari stock split yang bertujuan untuk menaikkan harga pasar saham karena selama ini harga saham tersebut dianggap selalu rendah. Nah, selanjutnya repurchase of stock adalah pembelian kembali saham yang sudah beredar sehingga jumlah lembar saham yang beredar akan berkurang. Di samping itu, pembagian laba perusahaan akan lebih banyak dimiliki perusahaan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.